ngutang-ngutang sama orang kita nggak takut. Nabi nggak mau nyembayangin kalau orang punya utang. Nanti di akhirat saya yang ngutangin, biarin orang nggak bayar, biarin. Saya cuma tukang pempek keliling setoran, untungnya seberapa, ya kan? Itu nggak bakal kaya, ya. Tapi kalau untuk berbagi itu nggak perlu nungguin kaya. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Kita percaya bahwa perjuangan hidup tidak pernah sia-sia. Kisah yang dirangkum oleh kawan saya Kartika Bagus mengenai seorang nenek yang hidup di Jakarta ini menjadi salah satu buktinya. Ia tidak hanya sibuk untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri, tetapi menyempatkan waktu untuk aktif berbagi di dalam komunitas. Ini artinya perjuangan dan beban hidup itu tidak perlu ditanggung sendirian, tetapi ditanggung bersama dalam semangat gotong royong. Rumah di Gang Padat Jalan Pancoran Barat ini menjadi saksi kegigihan seorang nenek yang usianya hampir 1 abad. Setidaknya sejak 10 tahun terakhir inilah, nenek ini tinggal dan menetap di sebuah kontrakan tepat di tengah hiruk pikuknya kota Jakarta. Waktu masih pagi, saat tangan-tangan renta membuat minuman hangat sebagai sarapan. Tak berapa lama, tangannya sudah dimakan usia ini, satu persatu menata kerupuk di atas meja. Ada kerupuk kulit, kerupuk Palembang, dan beberapa kerupuk untuk cemilan. Semuanya ditata rapi di dalam 2 plastik besar. Kerupuk-kerupuk inilah yang nantinya akan dibawa nenek untuk dijual. Nenek Solati selama ini dikenal sebagai penjual kerupuk di seputaran stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Nenek Solati pernah berjualan makanan seperti kacang, manisan pala, kedaung, dan yang lainnya. Berjualan makanan ringan ini ditekuninya hingga suaminya meninggal 15 tahun yang lalu. Nenek, ide awalnya seperti apa tuh jualan kerupuk itu? Idenya seperti apa? Kok bisa jualan kerupuk gitu? Ya, yang enteng aja. Udah nggak bisa nggak bikin apa-apa berat-berat. Harga per kerupuknya berapa sih? Harga 15.000, jual 20. Yang gede 50. Yang gede itu 50. Nenek Solati berangkat ke tempat ia berjualan sekitar pukul 6 pagi setelah semua urusan rumahnya selesai. Biasanya ia diantar oleh tukang ojek langganannya. Namun sudah hampir sebulan ini, nenek diantar oleh pemilik kontrakan, Aris Sunandar, sekalian Aris berangkat kerja. Sesampainya di stasiun, Nenek Solati sibuk menata dagangannya bersama para pedagang lainnya di selasar pintu masuk stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Setelah dagangannya tertata, Nenek Solati menunggu pembeli menghampiri lapaknya. Jam 5, jam 4 pulang. Ya sehabisnya, kalau jam 2 habis pulang. Jam 3 habis pulang.
gitu, nggak tentu rezeki ya, rezeki Allah yang ngasih. Ada yang sampai maghrib. Sempat dibuat repot saat beberapa petugas Satpol PP DKI Jakarta sidak. Barang dagangan nenek pun terpaksa dipindah. Beruntung petugas Satpol PP merasa iba dan tidak mengambil barang dagangan nenek Solati. Ya, tadi di pinggirin Satpol PP gitu biasa? Ya, tetapi sama saya nggak bilang apa-apa. Ada pengalaman pernah ditangkap Satpol PP nggak? Enggak. Enggak. Malah ngomongnya pelan, maring saya halus gitu. Enggak. Berarti malah dibantuin ya? Iya, malah di mana-mana nggak ada kasar-kasar gitu sama saya. Kira-kira karena apa, Nek? Karena nenek sudah tua atau bagaimana? Udah 2 kali ya, nenek-nenek kali. Orang pandang kan tua. Memang, tidak semua dagangan nenek Solati laris terjual. Rata-rata, para pembeli merasa kasihan dan iba dengan kondisi Solati. Namun tak ada kata menyerah baginya. Bahkan sesama pedagang mengaku kagum dengan tekad nenek Solati. Ya kita pertama merasa kasihan, bisanya bantu cuma beli secara itu. Jadi ya begitulah, yang namanya nenek orang tua harusnya sudah istirahat di rumah, menikmati hidup gitu, Bapak. Tadi harganya berapa aja? Itu harganya ada yang 15, ada yang 20, ada yang 30. Aku kenal nenek itu dari tahun 96. Ya. Itu waktu ibu masuk ke sini atau Waktu- sebelumnya sudah ada? Kayaknya sebelumnya udah ada. Aku masuk ke sini itu nenek udah jualan. Itu. Orangnya seperti apa? Oh, orangnya ya kasihan, orangnya baik. Tua-tua masih mau berusaha gitu. Masalah dia sebatang kara sih, Pak. Itu nggak punya anak, nggak punya saudara, nggak punya suami. Itu orangnya pekerja keras itu. Ya. Kalau banyak yang beli atau malah kurang? Yang beli sedikit. Alhamdulillah banyak yang beli, suka dikasih juga sih neneknya. Karena orang cenderung kasihan. Kasihan, cenderung kasihan itu, cenderung kasihan banget itu. Tidak hanya menunggu pembeli, sesekali nenek Solati juga berkeliling di seputaran stasiun Tebet. Membawa beberapa kerupuk, nenek Solati menawarkan dengan berkeliling, berharap ada pembeli yang tergerak membelinya. Dalam sehari, nenek mampu mendapatkan uang sekitar Rp100.000. Namun, jika tidak mendapatkannya, pantang bagi nenek untuk menghutang. Nggak pernah ngutang sama orang, kita nggak takut. Nabi nggak mau nyembayangin kalau orang punya utang. Nggak biarin makan pakai garam, pakai apa, nggak mau ngutang. Takut nanti di akhirat saya ngutangin, biarin orang nggak bayar, biarin. Yang 400, yang 2 juta. Pemilik kontrakan Heni Hastuti mengenal sosok nenek Solati sejak ia masih kecil. Bahkan keluarga besarnya memberikan wasiat khusus agar nenek Solati tidak dikenakan kenaikan biaya sewa, serta membiarkan nenek menempati rumah itu sampai akhir hayatnya. Sudah lama ya, waktu saya kecil dulu kan dia nggak ngontrak di sini, tapi di depan situ. Setelah itu diambil alih sama orang yang punya untuk dijadikan kontrakan, dia pindahlah ke sini. Itu baru dari sini sudah 10 tahun kurang lebih. Itu. Katanya sempat ada wasiat dari Iya, orang tua ibu. kebetulan orang tua saya mewasiatkan kalau Bu Solati jangan dinaikin kontrakannya, cukup segitu aja. Terus biarin aja dia sampai dia tutup usia, dia bilang gitu kan ke saya, orang tua saya. Oh ya sudah, sampai sekarang akhirnya. Itu karena apa sih, Bu? Karena kemanusiaan kali ya Mas, udah gitu juga orang tua. Ya saya juga merasa udah nggak punya orang tua, mungkin ya Bu Solati ya sudah di sini sudah dianggap orang tua lah sama kita semua tetangga sini.
Saat ini, hanya kebahagiaan batin yang dicari Nenek Solati di tengah-tengah mencari rejeki. Selain untuk mempersiapkan diri, jika sewaktu-waktu Tuhan Yang Maha Esa memanggil dirinya. Habis kalau nggak dagang di rumah ngapain? Nggak punya anak. Kalau punya anak satu aja, nggak dagang deh. Niatnya ngaji sambil bawa dagangan. Niat ngaji supaya dapat ilmu, supaya dapat berbarkah. Petang pun menjelang saat jiwa-jiwa yang lelah kembali ke dalam peraduan. Rumah sederhana di deretan permukiman padat penduduk ini mulai gelap. Tangan rapuh Nenek Solati kembali menjamah gelas-gelas untuk membuat minuman hangat. Agar badan kembali hangat dan sedikit menghilangkan udara malam yang mulai dingin. Namun, bukan Nenek Solati namanya kalau hari-harinya dibiarkan berlalu begitu saja. Malam justru waktunya nenek yang akan memasuki usia seabad ini mendekatkan dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui sholat malam dan juga lantunan puji-pujian dalam pengajian. Nenek Solati aktif dalam berbagai momen pengajian yang diselenggarakan banyak komunitas. Senin di Condet, hari Sabtu di Atohiria, hari Minggu di Sawo Kicik, ya niatnya ngaji sambil bawa dagangan. Niat ngaji supaya dapat ilmu, supaya dapat berbarkah. Nenek Solati merupakan jemaah yang tertua di kelompok pengajian ini dan yang paling rajin mendatangi pengajian meskipun kadang lokasinya jauh. Dibantu para tetangga dan jemaah lainnya, secara bergotong royong sesama anggota akan menuntun dan memandu Nenek Solati hingga ke lokasi pengajian. Salah satu tetangga Solati mengenalnya sudah sejak lama dan dikenal karena jiwa sosialnya yang tinggi dan sering memberi barang dagangannya ke orang yang dikenalnya. Bahkan, ada kesepakatan antar tetangga Nenek Solati, jika nantinya nenek meninggal, adalah kewajiban bersama untuk mengurus nenek dan menghubungi keluarganya. Iya, orangnya baik, orangnya sosialnya tinggi. Jadi itu dia kalau dagang, nggak memperdulikan mau dapat berapa, yang penting untuk ngasih ke guru terutama, apalagi ketemu orang yang dia kenal, udah nggak usah beli, bawa gitu. Padahal dia kan dagang modal kan, gitu. Itu kalau ikut pengajian udah lama Nenek sholat? Udah lama, dari tahun berapa? Mungkin saya belum itu dia udah ikut ngaji kali. Dia ngaji kemana aja, bukan satu tempat. Pokoknya di mana taklim dia pergi. Karena masjid setempat sedang direnovasi, maka lokasi pengajian berpindah-pindah ke beberapa rumah warga. Di tempat pengajian ini, Nenek Solati seperti menemukan tempat untuk berbagi dan tempat bertemu sesama muslimah yang usianya juga tidak muda lagi. Tak ketinggalan sedikit berbagi cerita tentang kehidupan yang dilaluinya setelah seharian penuh berjualan. Enak aja Pak, lapang dada. Sambil belajar. Yang di sini misalnya khatam Quran, yang baca Quran, baca waqiah. Khatam Quran.
Ada yang yasin 3 kali 4 kali gitu. Hatam. Kalau nenek di kumpulan pengajian tuh terasa adem atau bagaimana sih rasanya gitu? Ya tenang, Tenang. tenang. Nggak punya gelisah, nggak ngeluh-ngeluh. Biar nggak punya apa-apa, nggak ngeluh, nggak punya pikiran ngeluh. Ustazah Siti Muntakoh, pimpinan pengajian ibu-ibu Pancoran Barat, mengajak warga untuk mengikuti pengajian rutin yang diadakan setiap malam Jumat. Tujuannya untuk menggalang persatuan dan silaturahmi antar warga di wilayah Pancoran Barat. Karena dengan silaturahmi membuat panjang umur dan juga murah rezeki. Juga kita bersatu karena kita memang sudah tua. Umur kita jalankan dengan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik tubuh rentanya, pantang bagi Nenek Solati untuk menyerah. Selama masih hidup dan bernafas, ia bertekad tidak akan menyusahkan orang lain, serta tetap berjuang di usia senjanya. Ya sampai hayat. Kalau hayatnya udah habis ya udah habis. Nggak dagang, udah umurnya nggak ada. Kalau umurnya masih ada ya masih dagang. Biarin deh jatuh. Kemarin jatuh di condet di taman itu lagi, taman itu orang taman sekolah, taman yang kuburannya Habib tuh. Ya Allah, untung ada yang nolongin. Saya dulu juga susah, Pak. Kayak gitu buat makanannya susah, sampai nyolong-nyolong, sampai nyuri-nyuri, sampai kadang-kadang saya ngalakin orang buat bisa makan doang ya. Dan sekarang saya udah dikasih kepercayaan Bapak Panji, dikasih gerobak pempek seisinya ya kan tinggal jualan. Walaupun untungnya satu cuma 7 perak. Ya kan? Apa salahnya saya bagi-bagiin ke teman-teman saya yang dulu sama-sama jadi gembel, jadi anak jalanan yang mungkin sekarang dia nasibnya belum seberuntung saya. Berbagi kebaikan tidak perlu menunggu kita kaya raya atau punya jabatan. Jabo, pedagang pempek, mengajarkan kepada kita bahwa ia memulai dengan aksi yang sederhana, berbagi untuk kaum yang membutuhkan. Ia juga mengajarkan bahwa masa lalu tidak menghalangi kita untuk menjadi pahlawan kebaikan. Rumah yang berada di Gang Sarkawi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini nampak sederhana dan seperti rumah pada umumnya. Berada di gang sempit dan padat penduduk, disinilah tinggal penjual pempek, Hermawantri, yang biasa dipanggil dengan Bang Jabo. Sekilas, memang ia tak terlihat berbeda dengan penjual pempek pada umumnya. Yang membuatnya berbeda adalah, ia menyediakan pempek secara gratis kepada anak yatim piatu dan juga kaum duafa setiap hari. Aksi ini dilakukan tak lepas dari pengalaman pahit getirnya Jabo dalam menjalani kehidupan. Sebelum berjualan pempek, berbagai pekerjaan pernah dilakoninya, mulai dari mengamen, memulung, bahkan sebagai gelandangan. Saat itu, Jabo ingin membuktikan kepada keluarga bahwa dirinya mampu mencari rezeki sendiri dengan bekerja sebagai apa saja. Saya mah dulu apaan aja saya udah ngamen juga, mulung juga, mungut juga. Saya dulu gelandangan ya. Karena apa? Saya malu kalau di rumah aja cuma nebeng sama orang tua ya kan. Saya anak paling tua ya kan. Adiknya masih banyak 3 ya. Saya ingin memberikan contoh kepada orang tua bahwa kalau udah dewasa ya cari makan sendiri, cari
uang sendiri, ya saya keluar dari rumah, bukan diusir, bukan. Pempek yang dijual Bang Jabo adalah buatan Panji Sudaryoko. Setiap pagi, Jabo mengambil jatah pempek yang akan dijualnya dengan sepeda motor tuanya. Di tempat juragan pembuat pempek ini berkumpul lebih dari 14 orang penjual pempek yang keliling di wilayah Kebonceruk hingga Kebayoran dan sekitarnya. Menurut Panji, Jabo bergabung berjualan pempek produksinya sekitar 6 tahun yang lalu. Waktu itu Jabo masih menganggur. Ia pun mengajak Jabo untuk bergabung dan melakukan pelatihan sebagai penjual pempek. Disitulah kita kasih pemahaman. Sekarang Bang Jabo udah punya status, udah punya tempat tinggal. Sejelek-jelek apapun kerjaan itu layak dikerjakan orang pada umumnya. Artinya Bang Jabo sekarang masuk dalam kehidupan yang normal, punya tempat tinggal dan punya kerjaan. Tapi saya pesan, semiskin apapun kita, sekecil apapun rezeki yang kita terima hari itu ada 2,5% yang dinyatakan bahwa itu haknya orang lain. Kita cuma dititipin aja. Dikasih upah 97,5% itulah upah kita. Yang 2,5% punya anak yatim. Saya dulu juga susah, Pak. Kayak gitu buat makanannya susah, sampai nyolong-nyolong, sampai nyuri-nyuri, sampai kadang-kadang saya malakin orang buat bisa makan doang, ya. Dan sekarang saya udah dikasih kepercayaan Pak Panji, dikasih gerobak pempek seisinya, ya kan tinggal jualan. Walaupun untungnya satu cuma 7 perak, kan saya kan udah dapat untung, ya. Dari 100 aja udah 70.000, apa salahnya? Saya paling makan 30.000 udah kenyang, ya seharian. Sisanya masih banyak, ya kan? Apa salahnya saya bagi-bagiin ke teman-teman saya yang dulu sama-sama jadi gembel, jadi anak jalanan yang mungkin sekarang dia nasibnya belum seberuntung saya. Pria berusia 43 tahun ini menjajakan pempeknya pada sore hingga malam hari. Sambil menunggu waktu sore, Jabo biasanya membantu keperluan ibunya seperti makan dan juga urusan ke kamar mandi. Ketiga adik Jabo sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dari keluarga besar. Sementara ayah Bang Jabo sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Sehingga tersisa Jabo berdua dengan ibunda tercinta. Dia jual empek mie lebih senang, lebih bahagia. Karena udah bisa kerja yang cocok sama dia, bisa ketemu sama orang-orang, bisa berbagi gitu. Karena dia dulu ya hidupnya sudah banyak merasakan, iya, asam garamnya udah merasakan, jadi orang nggak punya bagaimana di jalanan gitu. Kalau ide untuk memberikan ya sejenis donasi ke anak-anak yatim itu pernah dibicarakan sama ibu sebelumnya? Enggak. Saya nggak pernah bisa keluar di rumah, dia sendiri aja. Tapi memang ibu mendukung juga kalau dia memberikan sebagian untuk anak yatim itu? Ya mendukung, dia suka sekali, lebih senang. Daripada lebih senang lah dia kalau bisa membagi sama orang gitu, dia lebih senang. Saya udah bangga dan halal. Dan saya buktiin kepada ibu saya bahwa saya bisa nyari uang halal. Karena selama ini ibu saya nggak mau. Saya kasih uang 1 juta, 2 juta. Dulu mah saya lagi di Blok M, lagi di jalanan mah nyari uang 1.000, 2.000 mah gampang. Mah saya jagoan. Iya. Gampang, mudah dulu mah ya, tapi ibu saya nggak mau. Jangankan mau menerima megang pun nggak mau. Sepeser pun dari saya nggak mau. Alhamdulillah sekarang ibu saya mau, udah mau menerima saya kembali, udah mau saya pijetin, udah mau saya terapi, udah mau saya rawat. Saya dulu nggak tahu kalau ibu saya sakit, nggak tahu saya masih di sana. Begitu saya tahu ibu saya sakit, saya langsung pulang. Saya ingin merawat ibu saya. Saat jualan, kehadiran Bang Jabo banyak dinantikan anak-anak sekitar. Selain ramah, anak-anak merasa senang karena mendapatkan pempek gratis. Iya, setiap saya lewat ditawarin mulu gratis buat anak yatim piatu.
Emang dirimu yatim piatu? Yatim. Siapa yang nggak ada? Dua-duanya yatim piatu. Dua-duanya. Oh. Terus ini kamu tinggal sama siapa? Sama nenek di Nenek. rumah. Kamu sendiri tertarik nggak sih dengan pempeknya ini? Iya, Bu. Tertarik nggak dengan Tertarik. pempeknya? Enak. Enak. Dan kalau untuk kamu sendiri membantu nggak sih dengan Iya, Bu. gratis gitu? Membantu. Memang apa dapat uang saku berapa? Tiap hari 15 kalau dikasih. Udah habis gitu? Ada. Ada. Sisa. Tapi ini dengan ada pempek ini bisa Bisa buat makan. Karena enak rasanya. Terus? Ya, Sudah sering? Sudah. Apa sih rasanya? Ya enak aja. Hah? Apa? Kamu dikasih gratis gitu? Iya. Karena apa? Karena Bang Jabo kan baik orangnya, dikasih gratis. Ini aku dikasih mulu, jadi aku beli. Kadang-kadang beli, kadang-kadang digratisin. Harus nungguin kaya. Kalau mau nungguin kaya, saya nggak bakal kaya. Saya cuma tukang pempek keliling setoran. Untungnya seberapa, ya kan? Nggak bakal kaya, ya. Tapi kalau untuk berbagi itu nggak perlu nungguin kaya. Prinsip yang dipegang Bang Jabo, jika memuliakan anak yatim dan duafa, maka penghasilan yang diperoleh pun akan menjadi berkah. Inilah yang membuat Jabo di tengah kekurangannya akan terus mensedekahkan dagangannya kepada yang lebih membutuhkan. Serangkai cerita ini menjadi satu lagi pengingat bagi kita bahwa kebaikan bisa datang bahkan dari mereka yang nampak tak berdaya. Karena kebaikan sesungguhnya sederhana, bisa dengan syukur dan semangat dalam menjalani kehidupan serta dalam mengejar takdir yang lebih baik.